Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas film Lightyear. Film aksi petualangan fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2022 yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan Pixar Animation Studio. Film ini merupakan spin-off dari serial film Toy Story dan angsuran keseluruhan kelima dalam franchise-nya. Berpusat pada karakter Buzz Lightyear, meskipun alih-alih mengikuti peran karakter mainan dari laba utama. Film ini menampilkan dirinya sebagai bagian dari franchise dalam film Toy Story di mana Lightyear adalah karakternya. Ditulis dan disutradarai oleh Agus McLean dalam debut penyutradaraannya dan dibintangi oleh Chris Evans sebagai pengisi suara karakter tituler dengan Keke Palmer, Peterson, Taika Waititi, Del Souls, James Brolin, dan Uzod Aduba. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan mari kita mulai film. Film ini menceritakan tentang kapal penjelajah Star Command yang dijuluki Lobak, mengubah arah untuk menyelidiki tanda-tanda kehidupan di dunia Kani Prime yang tidak dikenal. Terbangun dari hibernasi, Space Ranger Buzz Lightyear dan Komandan, serta sahabatnya Alyssa Hawthorne, mengintai lokasi pendaratan ditemani oleh Rocky Feathering Hampstead, diserang oleh makhluk hidup yang bermusuhan. Mereka mencoba untuk lepas landas, tetapi lintasan pelarian turnip dikompromikan oleh Buzz yang secara tidak sengaja menyebabkan stasiun mogok. Meskipun dia sudah berusaha sebaik mungkin, ia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal melarikan diri dan membuat kru terdampar. Buzz menjadi sukarelawan sebagai pilot uji kristal bahan bakar si hyperspace yang perlu mereka kembangkan untuk kembali ke rumah. 1 tahun kemudian, kru membangun koloni baru untuk melakukan perbaikan. Uji terbang pertama Buzz yang membawa pala petaka diperparah oleh efek pelebaran waktu. Selama 4 menit yang dihabiskannya dalam penerbangan, 4 tahun telah berlalu di Tekani Prime. Alyssa berbagi bahwa dia sekarang bertunangan dengan seorang ilmuwan bernama Kiko yang dia temui 3 tahun sebelumnya. Dia memberi hadiah Buzz Shock, seorang terapis robot AI dengan bentuk dan perilaku pemrograman kucing. Alyssa menginstruksikan Buzz untuk menguji pengujian campuran kristal baru sampai mereka menemukan cara lain untuk mengembalikan kru ke rumah. Tapi Buzz memutuskan untuk mengambil inisiatif dan melakukan tes lebih lanjut. Dengan persetujuan Alyssa yang enggan, setelah selusin tes gagal, Buzz kembali dari penerbang terakhirnya untuk menemukan bahwa Alyssa telah meninggal karena usia tua. Dia meninggalkan rekaman untuknya di mana dia berbagi kebahagiaannya dan memperkenalkannya kepada cucu perempuan yang kecil, Izzy Hawthorne, penggantinya. Komandan Cloud Burnside menginformasikan Buzz bahwa koloni telah menyerah mencoba untuk mendapatkan kembali kemampuan kecepatan cahaya dan telah memutuskan untuk hidup di planet ini, mengandalkan perisai laser untuk melindungi koloni dari musuh luar pribumi. Shock mengungkapkan dia telah menghabiskan 6 dekade terakhir menghitung formula stabil untuk kristal hyper. Ketika Star Command mengirim personel untuk menonaktifkan Shock, Buzz melarikan diri bersamanya dan menentang perintah Burnside untuk melakukan satu tes terakhir. Dengan bantuan Shock, Buzz mampu menguji campuran baru dan mencapai hyperspeed. Namun dia melewatkan 22 tahun lagi ke masa depan, di mana dia bertemu dengan Izzy yang sudah dewasa. Dia menjelaskan bahwa baru-baru ini pasukan robot menyerbu Kani Prime dan mencoba memasuki koloni yang saat ini dilindungi oleh perisai laser Burnside. Dia dan sekelompok kadet Mo dan Darby berniat untuk menghancurkan sebuah kapal penjelajah besar tempat para robot diturunkan. Setelah bertemu dengan salah satu robot, Buzz menyaksikan secara langsung ketidakmampuan kelompok tersebut dalam pertempuran dan bersumpah untuk menyelesaikan misinya sendiri. Terlepas dari upayanya untuk bekerja sendiri, kelompok itu secara tidak sengaja bergabung dengannya dalam misi. Selama pelarian dari sarang serangga bermusuhan yang secara tidak sengaja mereka ganggu, kelompok tersebut berangkat dengan kapal yang kemudian ditembak jatuh oleh pemimpin robot bernama Zook. Setelah menyelidiki fasilitas penambangan terdekat untuk menemukan kumparan energi yang kecil yang akan membantu mereka memulihkan daya ke kapal, Buzz mulai memahami nilai mengandalkan bantuan orang lain, dan dia mengizinkan Izzy, Mo, dan Darby untuk bergabung dengannya dan Sox dalam menyelesaikan misi. Namun Zul campur tangan dan meskipun kelompok tersebut dapat melarikan diri dari dia dan robotnya, kristal Hyper hilang. Zul kemudian menangkap Buzz dan membawanya ke kapal penjelajah di mana dia mengungkapkan dirinya sebagai versi Buzz yang lebih lama dari garis waktu masa depan alternatif yang terpecah saat Lightyear kembali ke planet ini setelah uji hyperspace yang sukses. Tanpa tentara robot, untuk menahan mereka, tentara dari koloni berusaha untuk menangkap Buzz di bawah perintah Burnside, memaksa Buzz melarikan diri keluar angkasa.
Bas alternatif dan Shock melarikan diri dengan kecepatan penuh dan melalui pelebaran waktu, terbang ratusan tahun ke masa depan yang jauh, di mana ia menemukan teknologi yang sangat canggih, yang menghabiskan 50 tahun mengembangkan cara untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, untuk mencegah Turnip mendarat di Tekani Prime dan menghindari kapal terdampar di planet ini. Setelah memakai kristalnya sendiri, mulai perjalanan waktu dan penggunaan yang berlebihan, Olbas yang disebut Bizarre oleh robot membutuhkan kristal baru untuk memberi daya pada kapalnya dan menyelesaikan misinya. Jadi dia memintanya dari dirinya yang lebih muda menyadari hal ini akan menghapus kehidupan Alisa dan Kiko bersama dengan Izzy, bahwa saat ini lebih mudah menolak. Dalam usahanya untuk secara paksa menggunakan kristal itu sendiri, George dilumpuhkan oleh garis waktu alternatif Shock yang memimpin Buzz ke ruang kendali kapal untuk memulai urutan penghancuran diri sebelum dihancurkan oleh Zork yang marah. Setelah serangan kacau di kapal penjelajah, Buzz dan timnya berhasil melarikan diri dari kapal sebelum meledak. Kembalinya mereka ke planet melalui pendaratan darurat, kapal Buzz diserang oleh Zork sekali lagi yang kemudian mengambil kristal Hyper untuk dirinya sendiri. Buzz dipaksa untuk menghancurkan kristal Hyper, menyebabkan ledakan yang tampaknya membunuh Zork, dan dia kemudian dapat menyelamatkan timnya dari menabrak permukaan planet dengan bantuan mereka. Dengan bahan bakar habis, Buzz akhirnya menerima Tekani Prime sebagai rumahnya. Burnside menangkap Buzz, Izzy, Mo, dan Darby dengan tujuan menahan mereka, tapi mengalah karena keberanian Buzz melawan armada robot. Diizinkan untuk menghidupkan kembali korps penjaga ruang angkasa, Buzz tiba-tiba memilih Izzy, Mo, Darby, dan Sox sebagai peserta pelatihannya. Dengan kristal hiper baru yang dibuat menggunakan komputer yang ditinggalkan selama pemberontakan, Buzz dan timnya memulai petualangan baru. Kredit terungkap telah selamat dan film ini selesai, guys. Semoga kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow akun sosial media yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.